Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Jerome Wirawan, Rabu 2 Maret 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ukraina mengatakan Rusia menyerang menara televisi utama di ibu kota Kiev sehingga menewaskan 5 orang. Di Indonesia, sejumlah pihak menyerukan pemberlakuan aturan yang lebih ketat setelah pemerintah kembali menaikkan level PPKM. Di atas kertas misalnya ada peningkatan status, tetapi di lapangan tidak ditindaklanjuti dengan penegakan peraturan yang secara ketat. Kemudian Mahkamah Agung Israel menangguhkan pengusiran 4 keluarga Palestina dari rumah mereka di kawasan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur yang sering menjadi sumber bentrokan. Selamat pagi pendengar. Ukraina mengatakan Rusia menyerang menara televisi utama di ibu kota Kiev sehingga menewaskan 5 orang. Rekaman video di media sosial menunjukkan asap membumbung dari menara besi ini yang terlihat masih tegak berdiri. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ukraina mengatakan Rusia berencana mengganggu komunikasi dan ingin menyebar informasi palsu. Dalam perkembangan terkait, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan jika tujuan serangan Putin ke Ukraina adalah untuk memecah belah Uni Eropa dan masyarakat internasional, maka Putin akan gagal mencapai tujuan tersebut. More than 30 countries representing well over half of the world's economy have also announced sanctions and Lebih dari 30 negara yang mewakili setengah ekonomi dunia telah mengumumkan sanksi dan pembatasan ekspor terhadap Rusia. Dan jika Putin ingin mengadu domba Uni Eropa, ingin melemahkan NATO, memecah belah masyarakat internasional, yang dia dapatkan adalah yang sebaliknya. Kita semua makin kuat bersatu. Kita akan menghadapi bersama perang ini. Tolong dicatat, kita akan mengatasinya dan kita akan melewati krisis ini. Kita bersatu dan akan terus bersatu. And we stay united. Dari dalam negeri, pemerintah Indonesia memperpanjang status PPKM di Jawa Bali selama 1 minggu sampai 7 Maret. Adapun di luar Jawa Bali, status PPKM diperpanjang sampai 2 pekan ke depan karena kenaikan kasus di tengah vaksinasi yang masih rendah. Di Jawa, ada 7 kabupaten dan kota yang statusnya meningkat menjadi level 4. Namun, epidemiolog menilai peraturan yang sering digambarkan sebagai di atas kertas itu seringkali tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan karena faktanya masyarakat mulai kendor dalam menerapkan protokol kesehatan. Salah satu bukti adalah kemacetan yang terjadi di puncak Jawa Barat akhir pekan lalu. Di tengah peningkatan status PPKM ini, pemerintah mengatakan ingin mempersiapkan perubahan dari pandemi menjadi endemi. Selengkapnya simak laporan wartawan BBC Indonesia, Tri Wahyuni. Status PPKM Kota Madiun, Jawa Timur dinaikkan menjadi level 4. Kota ini adalah satu dari 7 kota di Jawa yang ditingkatkan statusnya menjadi level 4 di tengah peningkatan kasus Omikron. Namun Ragil, salah satu warga Kota Madiun mengatakan tidak ada pengurangan mobilitas atau perbedaan situasi, bahkan sejak gelombang Omikron dimulai. Jadi kalau misal dari warganya sendiri ya, kalau dibilang cuek juga enggak sebenarnya, cuman kayak nggak ada apa-apa, masih berkegiatan kayak biasanya gitu, cuman tetap ada prokes kalau di luar. Tapi untuk keramaiannya sendiri tuh masih ramai banget gitu, apalagi kemarin pas long weekend itu juga masih pada liburan gitu, pada keluar kota juga, kayak udah menganggap udah nggak pandemi lagi, udah kayak endemik gitu ya malahan ya. Ibu kota Jakarta saat ini masih dalam level 3, tetapi Cynthia, warga Jakarta, mengakui keluarganya sudah mulai mengabaikan protokol kesehatan, meski dirinya masih berusaha patuh karena dia memiliki penyakit asma. Mau Omikron mau enggak kayaknya udah agak lama. Kalau dari keluarga tuh cuek sih, terbukti dengan tetap adanya kumpul-kumpul keluarga, pergi-pergi kemana, terus kayak misalkan lagi kumpul juga jarang banget pada pakai masker, udah kayak, aduh nggak ada itu corona di sini nggak ada.
Di tengah kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang mulai menurun dan mobilitas yang mulai meningkat, dilihat dari pengakuan Ragil dan Cynthia, serta fenomena kemacetan di kawasan Puncak, Jawa Barat pada akhir pekan lalu, pemerintah memperpanjang PPKM dengan indikator acuannya tingkat vaksinasi yang masih rendah. Ahli epidemiologi UGM, Riris Andono Ahmad mengatakan gambaran perilaku masyarakat merupakan penyebab dari implementasi PPKM yang berbeda di lapangan. Di atas kertas misalnya ada peningkatan status, tetapi di lapangan tidak ditindaklanjuti dengan penegakan peraturan yang secara tegas. Atau kemudian tidak dilanjuti dengan kebijakan operasional yang koheren. Salah satu contoh misalnya di Jogja beberapa waktu yang lalu, gubernur sudah membuat SK agar PAUD TK itu sebaiknya diliburkan lagi. Tetapi kemudian dari sisi dinas pendidikannya tidak menindaklanjuti dengan mengatakan bahwa mereka harus libur. Persoalan ini muncul di tengah sikap pemerintah yang sedang menyiapkan protokol endemi COVID. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan sudah mendapat arahan dari Presiden mengenai strategi dari pandemi menjadi endemi, melihat pertimbangan secara saintifik dan kesehatan yang diimbangi dengan sosial dan budaya. Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Regional Asia Tenggara, Profesor Chandra Yoga mengatakan hanya WHO yang berhak secara resmi menentukan akhir pandemi. Tapi setiap negara boleh menyatakan bisa mengendalikan COVID dengan catatan harus memenuhi beberapa syarat. Kalau kita mau mengatakan situasi COVID-19 sudah terkendali adalah kalau positivity rate itu di bawah 5%. Nah, positivity rate kita saya kira masih 15-16% saat ini. Selain positivity rate juga ada angka yang namanya angka reproduksi efektif yang harusnya di bawah 1. Karena kalau dia lebih dari 1, maka artinya satu orang masih menulari ke lebih dari satu orang. Jadi penyakit masih akan terus berputar karena yang tertular lebih dari satu orang. Tetapi saya sih agak concern dengan jumlah yang meninggal. Jadi sebaiknya kalau memang mau mengatakan endemi, nanti maka selain jumlah total juga turun, jumlah kematian itu ditekan serendah mungkin. Dan asas pelayanan kesehatan memang harus terus siap untuk menghadapi kalau ada peningkatan. Pada Oktober tahun lalu, salah satu skenario pandemi COVID dari WHO adalah transisi dari pandemi menjadi endemi, jika tingkat penularan rendah dan stabil. Bila sudah mencapai tingkatan seperti itu, negara-negara diizinkan mengembangkan rencana transisi menuju endemi. Laporan Tri Wahyuni. Dalam perkembangan lain, Mahkamah Agung Israel menangguhkan pengusiran 4 keluarga Palestina dari rumah mereka di kawasan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, yang sering menjadi sumber bentrok dan ketegangan. Keempat keluarga ini melakukan perlawanan atas upaya pengusiran yang dilakukan para pemukim Yahudi. Mereka mengklaim keluarga-keluarga Palestina ini mendirikan rumah di tanah mereka. Mahkamah Agung Israel memutuskan 4 keluarga Palestina ini bisa tetap tinggal di rumah mereka dengan syarat membayar uang sewa kepada kelompok pemukim Yahudi selagi investigasi atas kasus ini dilakukan. Sengketa kepemilikan tanah antara warga Palestina dan pemukim Yahudi di Sheikh Jarrah seringkali memicu bentrokan berdarah. Pendengar, seorang pria bernama Simon Hunt menemukan sesuatu yang mengejutkan saat sedang mendayung di Sungai Thames, kota London. Simon melihat tulang manusia tergeletak di antara kerikil dan bebatuan di bagian sungai yang dangkal. Namun, yang lebih mengejutkan, saat polisi kemudian mengukur usia tulang tersebut dengan karbon, ternyata usianya lebih dari 5.000 tahun. Seperti apa kisahnya? Wartawan BBC Wendy Hurrell di London menemui Simon Hunt dan laporannya akan dirangkum oleh Astu Destra Ajeng Rastri dalam majalah Udara pagi ini. Simon Hunt memang hobi mendayung. Setiap pagi, pria yang bergabung dalam klub dayung Tim Keane Rowing Club di London ini mengeluarkan perahunya dan menyusuri Sungai Thames yang tenang. Tapi pada hari yang cerah di bulan September tahun lalu, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Hari itu, pandangannya tertumbuk pada sesuatu yang menonjol di balik bayang-bayang riak air. Mulanya saya mengira mungkin ini adalah tulang binatang dan mungkin akan lucu bila saya mengambilnya
dan memamerkannya pada orang-orang lain di sekitar sungai. Lihat, saya menemukan tulang. Tapi setelah saya mengambil dan mengamati tulang itu, cukup jelas bahwa saya melihat tulang panggul dan sendi-sendi pinggul. Dan ya, ini adalah tulang manusia. Maka saya pikir lebih baik telepon polisi dan melaporkannya. Simon kemudian menaruh tulang itu ke dalam kantong plastik dan membawanya ke rumah sebelum kemudian menelepon pihak berwajib. Para polisi di London bergerak cepat untuk menentukan apakah Sungai Thames adalah tempat kejadian perkara untuk kasus kriminal atau bukan. Polisi melakukan pengukuran usia dengan karbon pada tulang itu. Proses ini membutuhkan waktu selama beberapa bulan. Hingga awal Februari lalu, saya mendapat telepon dari detektif di kepolisian baru-baru ini. Dan di telepon itu dia berkata, kami mendapatkan usia tulang itu. Seberapa tua menurut Anda? Karena dia bilang begitu, saya berpikir tulang itu pasti sudah tua. Mungkin dari abad pertengahan? Detektif itu berkata, mundur lagi. Akhirnya dia bilang usia tulang itu antara 3.000-an hingga 3.500-an tahun. Saya berpikir 3.000 tahun. Dan tentu saja di akhir kalimat saya, dia menambahkan sebelum Masehi. Tulang itu berusia 5.300 tahun. Salah satu benda paling tua yang pernah ditemukan di Sungai Thames. Tulang ini berusia lebih tua daripada piramida, lebih tua dari Stonehenge di Inggris. Apa yang terjadi? Seperti apa tempat ini dulu? Siapa orang ini? Saat ini, jika air sedang surut, bagian Sungai Thames di London ini tampak lebih dangkal. Tapi 5.000 tahun yang lalu, sungai ini jauh lebih lebar dan di pinggirnya terdapat dataran lumpur dangkal yang membentang hingga ke hutan. Daratan ini ditinggali oleh manusia Neolitikum. Mereka adalah manusia semi-nomaden, penggembala, pemburu dan pengumpul yang menggunakan peralatan batu dan bejana dari tembikar kasar. Manusia Neolitikum di wilayah Inggris mulai mengenal teknik pertanian, seiring dengan migrasi dari daratan Eropa yang membawa teknik dan peralatan mereka. Perekaan ulang manusia prasejarah Earthsea oleh seorang seniman atas manusia es yang ditemukan di Italia dapat memberi gambaran seperti apa rupa mereka. Namun untuk tulang yang ditemukan Simon ini, seorang arkeolog memperkirakan tulang itu milik seseorang dengan tinggi sekitar 170 cm. Tapi tak bisa diketahui apakah ia perempuan atau laki-laki. Saya akan memberikan tulang ini ke Museum London. Itu rencana saya. Saya tidak bisa menyimpannya di rumah saya. Yang pertama kali terlintas dalam pikiran saya adalah, ya ampun, tulang ini benar-benar tua. Lalu tentu saja saya berpikir, oke, saya harus memperlakukannya dengan hormat, karena ini dulunya adalah manusia. Ini seseorang yang pernah memiliki kehidupan. Mereka melakukan kegiatan di sekitar sini. Dan itulah mengapa saya ingin menyumbangkannya ke museum, sehingga tulang ini bisa dipamerkan, dan orang-orang yang melihatnya bisa terhubung dengan masa lalu. Seperti saya. Wartawan BBC di London, Wendy Hurrell, yang mewawancarai Simon di tepi Sungai Thames, bertanya seperti apa perasaannya terlibat dalam penemuan penting ini. Awalnya saya merasa, oh lucu juga ya, saya menemukan tulang di sungai. Kemudian menjadi, jangan-jangan ada tindakan kriminal yang terjadi di sini. Kemudian mengetahui bahwa tulang ini adalah penemuan arkeologi yang penting. Ini adalah petualangan yang menyenangkan. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan kisah Simon Hunt yang menemukan tulang berusia 5.000 tahun di Sungai Thames, London. Saya Astu Destra Ajeng Rastri, undur diri dari segmen Majalah Udara BBC Indonesia pagi ini. Sampai jumpa. Pendengar, Anda dapat menyimak perkembangan berita mengenai invasi Rusia ke Ukraina secara lengkap melalui laman kami bbcindonesia.com. Jangan lewatkan pula berbagai video menarik melalui akun media sosial BBC Indonesia di YouTube, Facebook, Instagram, dan Twitter. Kita telah sampai di penghujung siaran dunia pagi ini. Saya Jerome Wirawan berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas, dan semoga Anda dan keluarga tetap dalam keadaan sehat. Sampai jumpa.